Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua. Ngobrol ringan. Masih ngobrol ringan. Manchester United bisa memasukkan ya. Jadi ceritanya nih gue ingin membahas tentang pemain muda di Manchester United, di mana ada dua pemain yang masuk nominasi European Golden Boy, atau penghargaan untuk pemain muda. Ada dua pemain dari Manchester United, yaitu adalah Alejandro Garnacho dan juga Rasmus Højlund. Dua pemain ini masuk nominasi Golden Boy Award untuk tahun 2023. Nah, dua pemain yang menurut gua secara ringan amatiran ya, akan memiliki juga menit bermain yang banyak nih musim ini. Alejandro Garnacho dari musim lalu sudah diberikan kepercayaan oleh Erik ten Hag ya, sebagai pemain yang dipromosikan, pemain muda yang dipromosikan di tim utama. Dan pada saat itu menurut gue apa yang ditampilkan oleh Garnacho cukup bagus walaupun masih belum konsisten. Dan menurut gue secara ringan amatiran sangat wajar sekali karena dia juga masih berusia sangat muda. Bahkan Garnacho sempat disebut-sebut akan dibawa ke Qatar bersama dengan tim nasional Argentina. Bayangkan ketika itu kalau Garnacho berada di tim nasional Argentina, luar biasa ya. Ketika kembali dia akan berstatus sebagai juara dunia. Tapi segala sesuatu yang terlalu cepat naik, terlalu cepat hype juga sering menimbulkan kekhawatiran. Walaupun demikian, maksud gue begini. Kalau seandainya Garnacho yang tahun lalu baru saja dipromosikan ke tim utama, banyak diberi kesempatan, bermain juga di beberapa pertandingan cukup krusial, cukup bagus. Salah satu golnya ketika menghadapi Fulham, ya kan, di Craven Cottage di pertandingan away, sangat luar biasa di menit-menit akhir. Dan banyak juga penampilan luar biasa dari Garnacho. Hype-nya kalau terlalu tinggi, ditambah dengan kalau seandainya dia menjadi juara dunia, ini kan apa ya? Ya gue justru jadi khawatir dia terlalu besar ya kan, nanti akan mengganggu perkembangan dari sang pemain itu sendiri. Tapi musim ini Alejandro Garnacho termasuk di tim utama Manchester United, bahkan dia juga berganti nomor punggung ya kan. Sekarang nomor punggung 17. Sudah dimainkan juga di beberapa pertandingan Manchester United. Mungkin menit bermainnya juga tidak banyak-banyak banget, tapi menurut gue dengan ketatnya jadwal dari Manchester United musim ini, Alejandro Garnacho punya peluang yang juga besar ya, mendapatkan menit bermain yang lebih banyak daripada musim lalu. Rasmus Højlund pun juga demikian. Pemain muda Denmark, datang transfer pelik ya, sulit juga dari Atalanta dengan harga yang juga tinggi. Sudah diturunkan oleh Erik ten Hag ketika menghadapi Arsenal, menurut gue cukup menjanjikan, walaupun tidak bisa terus dipatok ya. Oke, dari titik itu dia akan meningkat. Enggak, tentu saja dengan pertandingan yang berjalan, dinamikanya juga akan naik turun. Tapi yang jelas, dia memiliki potensi. Dan itu juga diakui oleh, yang memasukkan dua nama ke nominasi Golden Boy Award tahun 2023. Tapi ini juga sekaligus menurut gua memperlihatkan bagaimana Erik ten Hag itu juga punya perhatian terhadap pemain-pemain muda Manchester United. Dia ingin Manchester United ini juga punya masa depan yang bagus, yang panjang dengan pemain-pemain mudanya. Artinya berkesinambungan. Alejandro Garnacho di tahun pertama Erik ten Hag sudah dipromosikan, dan saat ini Rasmus Højlund yang ditransfer dari Atalanta dengan usia yang masih sangat muda kan juga tentu saja punya proyeksi untuk jangka panjang. Dan ini sekaligus juga menjawab beberapa keraguan menurut gue dari fans Manchester United ataupun Sobat Football United yang mengatakan, mana nih Erik ten Hag katanya punya komitmen terhadap pemain muda, kok jarang diberi kesempatan. Ya menurut gue juga harus diberi kesempatan sesuai dengan porsinya, karena jangan main-main Manchester United di setiap musim, di setiap kompetisi, di setiap pertandingan. Yang diharapkan itu adalah kemenangan.
Dan tentu saja menggantungkan kepada pemain muda, ini banyak sekali resikonya. Dimana menurut gue titik berat dari pemain muda itu adalah ya perkembangan daripada pemain muda itu sendiri. Jangan terlalu banyak dibebankan, ya dia harus ini dan itu gitu loh. Karena belum saatnya, sudah on the track, memiliki potensi yang juga sangat besar, tapi kan masih belum matang gitu loh, belum jadi. Dan diharapkan dengan dimasukkannya pemain-pemain muda di tim utama Manchester United bukan hanya untuk berlatih tapi juga bermain ya. Tentu saja dengan analisa dan juga pertimbangan mereka bisa memberikan performa yang bagus, bahkan kemenangan Manchester United, perkembangan mereka juga bisa semakin cepat nih. Terkait dengan pemain muda, gue melihat juga sebenarnya selain dua nama itu tadi, Rasmus Højlund dan juga Alejandro Garnacho, Manchester United di bawah Erik ten Hag ini juga cukup banyak loh memiliki pemain-pemain muda yang siap nih ya. Bahkan sudah beberapa diberikan kesempatan nih. Dan menurut gue bukan tidak mungkin di musim ini akan lebih banyak lagi. Mungkin mereka belum akan menggeser pemain-pemain utama, tapi mereka punya proyeksi untuk ke arah sana gitu ya. Nomor satu gue lihat bagaimana Facundo Pellistri di sisi kanan. Pemain ini nampak mendapatkan kepercayaan dari Erik ten Hag dengan kontrak yang juga akan diperpanjang. Setelahnya Erik ten Hag juga sangat concern dengan pemain ini yang tadinya ingin dipinjamkan tapi diputuskan akan tetap berada di tim Manchester United ya. Dan menurut gue musim ini dia akan punya peluang yang besar juga mendapatkan menit bermain yang lebih bagus dan bukan tidak mungkin memiliki performa juga yang menjanjikan nih Facundo Pellistri. Lalu juga Amad Diallo, pemain yang musim lalu di Sunderland tampil luar biasa. Hanya saja kekhawatiran gue adalah Amad Diallo ini cenderung ketika dia punya menit bermain yang tinggi, disitulah dia bisa bermain dengan bagus. Nah, untuk sisi kanan Manchester United kan situasinya, ada situasi dengan Anthony, ada situasi dengan Jadon Sancho, tapi maksud gue dalam keadaan yang normal-normal saja, artinya ya tidak ada kasus dan lain-lain, Amad Diallo kan sulit untuk bisa menjadi pilihan utama. Sehingga menurut gue ya dia harus betul-betul sangat menunjukkan ketika dia bukan jadi pilihan utama, dia juga tetap bisa berperforma bagus di Carrington. Dan ketika dia diberi kesempatan sebagai pemain pengganti contohnya Amad Diallo. Tapi gue melihat bagaimana Amad Diallo ini juga memiliki potensi. Dia dibawa juga kan di pre-season oleh Erik ten Hag, sempat juga diberi kepercayaan ketika sebelum dia cedera. Jadi gue melihat ada potensi nih di Amad Diallo. Lalu Hannibal Mejbri, gue juga melihat Hannibal Mejbri ini musim ini tidak seperti musim lalu di mana dia dipinjamkan. Erik ten Hag nampak ingin memberi kesempatan nih Hannibal Mejbri di tim utama Manchester United. Setidaknya latihan dulu nih dengan pemain inti yang lain, dengan pemain senior yang lain. Musim lalu ada nama Charlie Savage, ada juga nama Zidane Iqbal, di mana keduanya diberi kesempatan di pre-season, diberi kesempatan di tim utama, tapi menurut analisa dan juga pengamatan perkembangannya nampaknya dinilai tidak sesuai dengan standar yang diinginkan, sehingga akhirnya ya dia dilepas. Bagaimana dengan Hannibal Mejbri? Gua pikir setelah musim lalu dia dipinjamkan, musim ini nih musim pembuktian. Mudah-mudahan dia bisa tampil meyakinkan setidaknya di Carrington dan bahkan bisa diberikan kepercayaan untuk mengawal lini tengah Manchester United di beberapa kesempatan. Tentu saja tidak akan secara reguler ya, karena memang ada pemain-pemain senior lainnya. Tapi menurut gua ya ini juga merupakan momentum bagi Hannibal Mejbri yang musim lalu dipinjamkan, musim ini untuk bisa lebih membuktikan. Dan pemain lain yang gue pikir juga memiliki kesempatan yang tinggi dan akan diberikan kesempatan yang banyak juga oleh Erik ten Hag, tapi dia juga harus membuktikan tentu saja, Kobbie Mainoo. Pemain yang tampil luar biasa, menurut gue pemain tampil bagus ya di pre-season, mengisi posisi dari Casemiro. Menjanjikan sih Kobbie Mainoo kalau ngelihat dari penampilannya di pre-season. Hanya saja dia harus bisa tampil stabil nih, konsisten. Setidaknya di Carrington dulu. Saat ini memang dia sedang cedera, tapi kabarnya dia akan segera kembali. Dan ketika dia kembali nanti, ya dia harus fight. Dia tidak boleh minder, dia harus percaya diri. Walaupun Manchester United saat ini posisi lini tengahnya sangat padat. Ada Casemiro, ada Scott McTominay. Gue gak tahu Donny van de Beek seperti apa ya. Lalu ada Sofyan Amrabat, ada Christian Eriksen, ada Mason Mount.
Kalau posisi mungkin yang head to head langsung dengan Kobe Mainoo ya tentu saja ada pemain senior Casemiro dan juga ada Amrabat. Belum lagi Hannibal Mejbri juga yang barusan gue bahas sebelumnya. Jadi persaingannya sangat ketat nih. Mereka kompetisinya juga sangat sengit pastinya untuk memperebutkan posisi sehingga mereka harus bisa konsisten terus-menerus. Baik itu secara teknis maupun juga secara non-teknis. Dan ini menurut gua tantangan besar bagi pemain muda semacam kayak Hannibal Mejbri dan juga Kobe Mainoo. Penampilan yang bagus di preseason oke, itu juga bagus, tapi tidak jadi jaminan melihat bagaimana Zidane Iqbal dan juga Charlie Savage. Kobe Mainoo banyak dinilai pemain yang bertalenta ya, bahkan cenderung punya potensi menjadi pemain tengah yang komplit, tapi tetap harus, namanya juga pemain bola, manusia bisa ups and down, dia harus terus menunjukkan nih penampilan yang bagus mulai dari Carrington dan ketika nanti diberikan kesempatan. Catatan gua bagi ke semua pemain itu, mereka punya potensi dari sisi teknis, hanya saja di Manchester United nampaknya sisi teknis saja tidak cukup, harus sisi non-teknis juga. Bagaimana mental, psikis mereka harus kuat dengan persaingan, mereka harus kuat dengan pressing, dan juga harus kuat dengan godaan. Ya, karena besar banget godaannya, kita tahu lah pemain-pemain muda yang lain yang sekarang sedang kena kasus ataupun sudah kena kasus. Banyak ya namanya dari zamannya Sir Alex Ferguson. Jadi tidak apa ya, tidak garis lurus itu saja karena tantangannya mereka besar, mereka harus bisa disiplin sebagai seorang atlet sepak bola profesional di klub besar pula, dan itu menurut gua tantangannya juga sangat besar dan itu yang mereka harus hadapi dan mereka harus taklukkan juga. Cuman ya kita lihat saja ya dari nama-nama itu tadi siapa nih yang akan bisa selamat dalam tanda kutip berhasil ya menembus tim utama Manchester United bukan hanya untuk musim ini tapi juga untuk musim-musim selanjutnya. Bagaimana menurut Sobat Football United dari nama-nama tadi, siapa kira-kira nih yang akan punya peluang tersebut? Bisa drop di kolom komen, atau juga yang kira-kira akan selesai siapa, bisa drop juga di kolom komen beserta alasannya. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.